Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang library untuk library kita untuk fuzzy-nya, teman-teman, kita lanjutkan untuk eh, program selanjutnya, teman-teman. Baik, karena di sini saya menggunakan monitoringnya menggunakan Blink ya, teman-teman. Sederhana saja ya, menggunakan Blink. Jadi untuk masalah Blink ini, teman-teman bisa cari di video saya yang lainnya. Di sini saya tidak akan jelaskan untuk penggunaan Blink-nya, teman-teman. Jadi untuk penggunaan Blink-nya nanti saya akan buatkan nanti ada di video saya terpisah, teman-teman ya. Jadi di sini saya jelaskan saja ya. Di sini kita menggunakan untuk monitoringnya menggunakan Blink, teman-teman. Mau itu Blink desktop ya atau Blink website berbasis web ataupun mobile, teman-teman ya. Nanti kalau untuk mobile teman-teman bisa download sendiri di Play Store ada aplikasi Blink dan teman-teman bisa memasukkan akun teman-teman yang teman-teman bisa daftarkan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya, ketika kita menggunakan Blink, kita harus mendefinisikan yang namanya atau mengincludekan yang namanya library, yaitu Blink Simple ESP32.h. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan Arduino IDE 2.3.4, teman-teman bisa mencari library-nya itu di sini, di sini sketch, kemudian include library atau manage library. Oke, nah atau kalau teman-teman menggunakan yang seperti saya ini gitu ya, teman-teman bisa langsung ke sini saja, teman-teman. Kan tadi seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung ke sini. Nah, teman-teman bisa cari yang namanya Blink Blink Simple gitu ya. ESP32. Nah, teman-teman bisa download yang ini. Karena saya sudah mendownloadnya ya atau menginstalnya. Di sini bacanya kalau misalnya teman-teman sudah menginstal itu akan ditandai dengan bacaan remove di sini karena kita sudah install ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke Arduino.h. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya teman-teman menulis program di Arduino IDE, teman-teman tidak perlu menggunakan ini sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan misalnya itu seperti uh, untuk di VS Code itu apa ya namanya? Platform.io gitu ya. Bentar saya cari dulu coba. Platform. Oh, sebentar, bukan platform.io namanya. Apa ya namanya? Saya lupa, teman-teman, apa namanya ya. Saya cari dulu. Ini sih. Itu gambarnya seperti semut gitu ya, teman-teman ya. Ini bisa kita lihat. Ya, platform ya. Ya benar ya, teman-teman. Platform.io. Platform.io. Teman-teman bisa. Nah, teman-teman harus menggunakan yang namanya ini. Arduino.h. Seperti itu. Karena kita menggunakan framework yang namanya Arduino. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman menulis programnya di sini di Arduino IDE, sorry, itu tidak perlu, teman-teman. Di sini tidak apa, saya sertakan saja karena tidak ada pengaruh apapun. Tapi supaya lebih fleksibilitas, saya letakkan saja seperti itu. Jadi bisa ditulis dimanapun seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini untuk includekan wifi.h. Nah, ini untuk teman-teman bisa menggunakan fitur wifi dari CSP32 karena kita menggunakan ESP32 ya, kita memanfaatkan fitur wifi-nya untuk kita bisa koneksikan ke Blink-nya, teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk wire.h itu sebuah library untuk karena di sini saya menggunakan LCD ya, teman-teman ya, LCD I2C 16x2. Di sini saya menggunakan wire.h. Teman-teman harus mengincludekan ini wire.h karena itu sudah
sudah satu kesatuan lah teman-teman ya. Ketika teman-teman menggunakan liquid crystal, nah ini untuk library dari si LCD. Karena di sini saya menggunakan LCD I2C ya. LCD I2C itu maksudnya seperti ini ya. LCD 16 kali 2 I2C. Nah, kenapa saya menggunakan I2C gitu ya? Buat saja. Nah, karena dengan I2C atau komunikasi I2C, kita bisa menghemat pin dari si LCD. Ketika teman-teman tidak menggunakan, contoh katakanlah teman-teman tidak menggunakan I2C. Jadi teman-teman harus kita lihat di sini aja ya. Nah, jadi teman-teman harus menyambungkan ya satu persatu kabel atau satu persatu pin dari si LCD itu ke pin microcontroller teman-teman. Contoh di sini ada Arduino ya teman-teman ya. Nah, ketika kita menggunakan I2C, kita hanya membutuhkan 4 saja. GND, VCC, SDA, serial data, dan serial clock teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misal kita tidak menggunakan I2C, ini akan sangat memakan banyak pin dari si microcontroller seperti itu. Nah, dengan I2C itu, dengan ini ya, ini namanya I2C-nya teman-teman ya, modul I2C-nya. Nah, dengan modul I2C ini kita bisa menghemat pin untuk ke microcontroller kita. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke kode program tadi. Nah, kemudian kita include-kan library untuk sensor suhu DS18B20. Nah, sensor DS18B20 ini adalah sensor suhu ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya, kita cari coba seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan sensor suhu DS18B20 gitu ya? Karena sensor ini bisa waterproof atau tahan air teman-teman ya. Jadi karena kita ingin mengukur sebuah suhu air gitu ya. Nah, pastilah kita akan mengetahui dengan memberikan sentuhan kepada airnya itu sendiri di sensornya itu teman-teman. Jadi kita butuh sensor yang anti air atau waterproof. Nah, ini cocok untuk digunakan di proyek kita. Kemudian, nah di dalam sensor suhu DS18B20 untuk cara penggunaannya kita harus mengincludekan dua library, ada onewire.h, kemudian ada Dallas temperature.h. Nah, teman-teman bisa cari seperti biasa gitu ya. Kemudian, nah ini yang tadi library DYI, yaitu library yang kita pakai atau kita buat sendiri gitu ya, harus kita includekan. Kemudian itu saja teman-teman untuk masalah library-nya. Untuk masalah library Indotimer ini ya, Indotimer ini apa sih gitu ya. Indotimer itu adalah sebuah library yang sebenarnya saya buat sendiri teman-teman ya, untuk menggantikan fungsi dari delay teman-teman ya. Jadi karena delay itu menghentikan program secara keseluruhan gitu ya, jadi program tidak bisa berjalan sampai delay itu selesai gitu ya. Nah, dengan Indotimer di sini saya menggunakan fungsi dari Milis gitu ya. Nah, Milis ini tidak menghentikan sebuah program gitu ya. Milis itu bisa bekerja secara multitasking seperti itu teman-teman. Jadi tidak bekerja secara variabel waktu seperti itu ya. Nanti saya akan jelaskan di video terpisah. Oke, di sini ada sebuah array teman-teman ya. Array untuk menyimpan sebuah data dari si blink out token-nya, kemudian ada SSID atau nama WiFi kita ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan WiFi, di sini ada passwordnya seperti itu. Saya buat di sini. Kemudian untuk pin-pinnya teman-teman ya, ini pin dari sensor-sensor atau modul yang kita gunakan. Katakanlah di sini kita menggunakan pin PH-pin A0 gitu ya. Nah, A0 ini sebenarnya adalah pin VP ya, VP dari si ESP32. Contohnya seperti ini, VP, pin VP ESP32. Sebentar, gambarnya kecil ya. Coba
Oh, gambarnya kecil teman-teman. Kita lihat coba deh. VP yang ini aja boleh. Ini sih. Nah, ini teman-teman. Coba kalau saya besarkan. Oh, sorry. Image tab. Nah, ini teman-teman ya. Ada additional di ESP ya teman-teman ya. Oh, saya coba cari dulu ya teman-teman yang cocok gitu ya. Karena pin dari SP3 itu kadang berbeda-beda. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai acuan. Nih. Nah, VP ini di sini teman-teman. Ini adalah A0 dari ESP32. Nah, kenapa saya menggunakan itu? Ya, sebenarnya ada alasannya teman-teman, karena A0 itu bisa lebih presisi ya untuk membaca sensor analog seperti itu. Nah, ada beberapa macam pin-pin ya yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin menggunakan sebuah ESP32. Apakah teman-teman ingin menggunakan sensor analog atau menggunakan pin analog atau pin digital gitu ya. Nanti saya akan buatkan video terpisahnya untuk mengetahui pin-pin dari si ESP32. Nah, saya akan buatkan lengkap ya tentang ESP32 seperti itu. Kemudian ada consider one wire bus. Nah, ini tuh sebenarnya tipe atau variabel untuk menyimpan pin suhu ya, teman-teman. Pin sensor suhu di pin 32 gitu ya. 32 di ESP32 seperti itu. Kemudian ada turbidity pin. Ya, pin untuk mengukur suhu ya, suhu kekeruhan air menggunakan turbidity pin gitu ya. Menggunakan sensor turbidity gitu ya. Nah, itu ya disambungkan di pin 34 CSP32. Kemudian ada tiga buah LED yang mana di sini saya gunakan 3 buah LED itu sebagai indikator ya, indikator notifikasi atau indikator bersih, sedang atau kotornya air seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya airnya itu hijau atau LED-nya itu hijau itu menandakan air itu sangat bagus seperti itu ya. Tapi kalau misalnya LED kuning yang menyala itu sedang ya, tidak bagus juga tidak tidak jelek seperti itu ya. Nah, kalau sudah LED red itu berarti menandakan air itu sangat kotor seperti itu. Kemudian kita menggunakan buzzer ya teman-teman ya. Buzzer itu sebagai notifikasi juga dalam bentuk suara. Kalau ini sebenarnya notifikasi dalam bentuk cahaya seperti itu ya. Nah, kita buat juga objek untuk LCD-nya ada 16 kolom dan juga 2 baris. Seperti yang kita lihat tadi, teman-teman ya. Di sini ada 16 LCD. Nah, itu yang disebut LCD 16 kali 2 gitu ya. Ada 16-nya itu berarti 16 kolom itu. 16 kolom dan juga 16 kolom dan juga ada dua baris. LCD kolom. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ada 16 baris ya, 16 kolom dan juga 2 baris seperti ini. Dia dimulai dari 0 ya teman-teman ya. 0 sampai 15. Kemudian dari barisnya itu dimulai dari 0 juga, 0 sampai 5. 0 sampai 1 gitu ya. Seperti itu. Di sini saya dibuat objeknya LCD. Kemudian juga kita buat objeknya si suhu gitu ya. Nah, ini kita buat variabel pH-nya untuk keperluan variabel pH dan juga ini untuk kalibrasi si sensor pH. Jadi sensor pH itu sebelum digunakan itu harus dikalibrasi terlebih dahulu teman-teman agar sesuai dengan data yang kita berikan gitu ya. Jadi setiap data itu kan pasti berbeda-beda, sedikit noise gitu ya. Nah, dengan kita kalibrasi itu akan meningkatkan keakurasian dari si sensor seperti itu. Nah, ini tidak ya teman-teman ya. Ini saya hanya mengetes angka untuk mencoba si
logic fuzzy-nya itu berhasil atau tidak karena kita memasukkan sebuah angka random seperti itu. Oke, blink timer. Timer ini maksudnya adalah untuk objek di si blink seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang akan saya bahas. Untuk masalah functionnya itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.